Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim, MPHIL. Saya Chandra Dwi Pangestu dengan NIM 202111232 kelas S3G. Sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Konsepsi formal substansi hukum Islam. Konsep Islam adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran ulama. Yang pertama, konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam dalam periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Kemudian yang kedua, menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Kemudian yang ketiga, menurut Juhaya S. Praja, penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau aqaid maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah dan akhlak. Dengan demikian, istilah fikih memiliki makna yang luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban manusia. Dan pada abad kedua Hijriyah muncul istilah fikih menurut ahli usul dan usul fuqaha. Pertama, ulama usul fikih Asy-Syairazi, pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang digali dengan jalan ijtihad. Kedua, para fuqaha. Pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis atau berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang disimpulkan dari keduanya, apakah dipelihara beserta dalil-dalilnya atau permasalahannya saja. Kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara. Pemikiran secara esensi tampaknya berbeda. Memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan norma yang mengingat manusia. Hukum Islam yang dimaksud oleh baik pada masa Nabi hingga masa Umayyah, lebih mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat. Sementara pandangan ulama yang menggali dari sumber hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadis membuat pemilahan secara khusus. Dalam memahami hukum Islam, Juhaya S. Praja tidak terlepas dari dua dimensi. Yang pertama, dimensi ilahiyah. Hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Kemudian yang kedua, dimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan maqasid. 9 makna ilmu hukum menurut Sujono Sukanto dan Mustafa Abdullah. Pertama, hukum Islam dalam arti pengetahuan. Kemudian yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran yang kenyataan. Ketiga, hukum dalam arti kaidah atau norma. Keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Kelima, hukum dalam arti keputusan jabat. Keenam, hukum dalam arti petugas. Ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. 8, hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajek. 9, hukum dalam arti jalinan arti-arti. Dalam pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Persoalan lainnya tentang sumber hukum Islam yang merupakan polemik antara ahli tasawuf dan ahli fikih.
Juwaya S. Praja berkata bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Berdasarkan fakta tersebut, para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan primer. Meskipun ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi secara hukum Islam, hampir semua sepakat bahwa periode hukum Islam dari zaman Rasulullah sebagaimana dijelaskan pada topik periodisasi menurut sejarawan. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sumber hukum Islam pertama kali adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sach berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga bukan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kemudian menurut kelompok Mu'tazilah, berpandangan salah benar, baik buruk serta apa yang disuruh dan apa yang dilarang merupakan unsur yang menyatu dengan intelek manusia, sehingga adat yang bagi mereka dapat dipandang sebagai satu dari sekian banyak sumber hukum Islam. Menurut Juwaya S. Praja berpendapat, karena hukum Islam uluhiyah dalam arti bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu pendekatan teologi, filsafat hukum Islam, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang buruk dan mencari definisi yang seimbang. Kemudian pendekatan filsafat. Menurut Juwaya S. Praja, filsafat mempunyai tugas kritis, yaitu pertama, mempertanyakan kembali paradigma ilmu yang telah mapan. Kedua, tugas konstruktif. Pendekatan filsafat hukum Islam. Objek teoritis. Yang pertama, prinsip-prinsip hukum Islam. Kedua, dasar dan sumber hukum Islam. Ketiga, tujuan hukum Islam. Keempat, asas hukum Islam. Dan kelima, kaidah hukum Islam. Kemudian objek praktis. Pertama, mengapa manusia melakukan muamalah dan harus diatur oleh hukum Islam. Kedua, mengapa manusia harus beribadah seperti sholat. Dan ketiga, apakah hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa dan haji. Sach dalam memahami hukum Islam mempunyai 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan sejarah, dan kedua, ilmu-ilmu sosial. Namun, dalam memahami hukum Islam seharusnya melibatkan berbagai macam pendekatan seperti yang pertama, teologi, dan kedua, filsafat, ketiga, sejarah, 4, ilmu-ilmu sosial, 5, bahasa, dan 6, maqasid syariah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.